Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani dengan NIM 2107050171. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang social engineering. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Oke. Selanjutnya, pengertian social engineering. Social engineering adalah tindakan memanipulasikan seseorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia dalam menjalankan aksinya. Pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga menjadi korban maupun memberi data berharga kepada pelaku. Social engineering bisa dikatakan juga dengan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku mereka. Kemudian, jenis-jenis social engineering attack. Yang pertama, baiting. Baiting adalah jenis serangan social engineering yang sering ditemukan. Sesuai namanya, serangan ini menggunakan umpan untuk memancing para korban. Pelaku akan memikat korban-korban dengan motif-motif tertentu yang sering tidak disadari. Contohnya, saat kamu ingin mendownload file dari internet, kamu harus waspada jika mengharuskan untuk mengizinkan akses apapun ke perangkatmu. Ini bisa menjadi celah bagi hacker untuk mencuri data pribadimu. Kemudian yang kedua, protecting. Jenis serangan social engineering selanjutnya yang perlu kamu waspadai adalah protecting. Teknik ini merupakan cara pelaku memanipulasi seseorang untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan membuat skenario palsu. Penipu akan menyamar menjadi pihak berwenang yang membutuhkan informasi sensitif untuk melanjutkan tugas penting. Biasanya, hacker akan melakukan tindakan yang persuasif agar korban mau melakukan apa yang diinginkan penipu. Selanjutnya, ada phishing. Jenis serangan social engineering juga bisa berupa phishing. Bentuk serangan ini merupakan upaya mengelabui seseorang untuk mendapatkan informasi sasaran. Tindak kejahatan phishing biasanya berupa data pribadi hingga data finansial. Bentuk serangan ini biasanya berupa email atau pesan teks dengan tujuan menciptakan urgensi hingga ketakutan pada korban. Setelah itu, pelaku akan mendorong korban mengungkapkan informasi sensitif dengan mengklik ke situs web berbahaya atau membuka file yang disisipi malware. Selanjutnya, spear phishing, yaitu jenis serangan yang lebih terstruktur dan target sasarannya lebih spesifik. Karena telah memiliki target, pelaku harus memiliki informasi dasar korbannya, misalnya nama, email, posisi di perusahaan, dan sebagainya. Penyerang kemudian akan menyamar dengan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik dan kontak milik korban agar serangan tidak terlalu mencolok. Kemudian ada scareware. Ini adalah serangan social engineering lainnya yang wajib kamu waspadai. Scareware adalah aksi hacker dengan motif menakut-nakuti korban. Dengan cara menampilkan peringatan pada perangkat target, pelaku akan meniru tampilan taman semirip mungkin, seolah device kamu terkena serangan virus atau malware. Dengan begitu, korban akan memanipulasi lalu mengklik dan mengikuti instruksi dari peringatan tersebut. Dari situlah celah serangan akan berlanjut untuk mendapatkan data-data pribadi kamu. Kemudian cara mencegah social engineering. Yang pertama, kita harus berhati-hati ketika membagikan data pribadi. Karena
Data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, contohnya penipuan, jual beli data, hingga memanfaatkan data orang lain sebagai jaminan pinjaman online. Kemudian, kamu perlu waspada dalam membagikan data pribadi di dunia maya. Hanya berikan data pribadi kamu pada platform dan website yang terpercaya. Jangan sembarangan memberikan informasi sensitif yang membahayakan diri sendiri atau kepentingan bersama kepada pihak tak dikenal. Kemudian nomor 2, jangan mengklik link yang mencurigakan. Ketika berselancar di internet, pastikan kamu berhati-hati ketika hendak mengklik tautan atau link-link yang tidak dikenal. Pasalnya, link tersebut bisa membahayakan data-data pentingmu, bahkan juga perangkat yang kamu gunakan. Kemudian, hindari download file yang tidak dikenal. Serangan social engineering kerap menggunakan file yang disisipi malware, virus, atau sistem yang bisa meretas sebuah perangkat. Dengan begitu, kamu harus lebih waspada dan menghindari download file sembarangan di internet. Jika kamu ingin mengunduh file dari internet, pastikan berasal dari situs resmi yang memiliki sertifikat keamanan resmi tingkat tinggi. Kemudian, memasang antivirus. Yang keempat adalah memasang antivirus. Tindakan pencegahan lainnya yang bisa kamu lakukan adalah menggunakan antivirus. Memasang antivirus pada perangkat merupakan cara meminimalisirkan risiko dampak dari yang ditimbulkan oleh berbagai serangan siber. Cara ini sangat disarankan, bahkan wajib dilakukan oleh semua pengguna internet untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Bisa cek daftar software terbaik antivirus untuk perangkat yang mau kamu gunakan. Kemudian, cara mencegah social engineering yang kelima menggunakan dua faktor otentik, yaitu saat hacker berhasil mengetahui password akun kamu, banyak motif kejahatan yang bisa mereka lakukan. Untuk mencegah hal tersebut, gunakan dua faktor otentik sebagai lapisan keamanan untuk melindungi data atau password akun kamu. Dengan metode dua faktor, dibutuhkan informasi lain, seperti kode OTP, token PIN, hingga verifikasi biometrik sidik jari atau Face ID yang perlu diberikan untuk bisa memasuki suatu akun. Dengan begitu, akunmu akan lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Kemudian, perlu kamu ketahui cara mencegah social engineering ke-6 yaitu verifikasi pengirim email dan aktifkan filter spam. Perlu kamu ketahui banyak serangan social engineering dilangsungkan lewat email. Maka dari itu, kamu harus selalu waspada terhadap setiap email yang kamu terima. Cek kembali alamat email pengirim dan aktifkan filter spam untuk mencegah pesan yang masuk secara tidak diundang ke email kamu. Kemudian, ada cara kerja social engineering dan prosesnya. Yang pertama, yaitu pengembangan rencana. Hacker sering melakukan kegiatan ini. Sudah pahamlah bagaimana cara agar mereka mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang sudah mereka lakukan. Salah satu rencana yang biasanya dilakukan adalah mencuri kata sandi dan akan memonetisasi kata sandi tersebut untuk meraup keuntungan. Kemudian yang nomor 2, meriset sebelum melakukan penyerangan. Sebelum melakukan rencana tersebut, para hacker akan melakukan penyelidikan terhadap target dengan sangat hati-hati. Riset yang dilakukan bisa saja melibatkan penguntitan, kejahatan cyber, dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya, hacker akan mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari si korban.
Kemudian nomor 3 ada pengembangan pretek dan penyusupan. Setelah mengetahui apa yang akan diserang dari si korban, hacker akan mulai mengembangkan pretek atau dalih dalam rencana tersebut. Bisa melalui email, panggilan telepon, hingga kontak pribadi. Usai menghubungi mereka, salah satu alternatif yang ada di atas, hacker akan menyamar sebagai seseorang dari sumber yang dapat dipercaya, seperti bank, tempat menyimpan uang, perusahaan tempat bekerja, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4 ada eksploitasi. Setelah menghubungi korban, hacker akan meminta informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, dan lain sebagainya. Tidak hanya meminta informasi-informasi sensitif saja, ada beberapa hacker yang juga menyuruh korbannya untuk membuka link berbahaya. Kemudian nomor 5 ada disengagement. Usai mendapatkan apa yang diinginkan olehnya dari si korban, hacker akan menghilang dan pada akhirnya memberhentikan melakukan komunikasi. Dari informasi-informasi yang didapatkan olehnya, para hacker akan melakukan tindakan yang pada akhirnya merugikan si korban. Selanjutnya ada contoh serangan dalam social engineering yang tidak saya tuliskan dalam PPT, yaitu worm attack. Worm attack ini bertujuan untuk menarik perhatian pengguna untuk mengakses link atau file yang terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus bom bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dengan negara-negara seperti Tiongkok, Hong Kong. Target akan menerima pesan berupa surat cinta yang berisi pesan cinta atau link. Saat link dibuka, maka worm atau sebagian serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 303 miliar. Kemudian ada peer-to-peer network attack. Jaringan di peer-to-peer juga sering menjadi incaran dari serangan dengan menggunakan social engineering. Biasanya serangan ini akan berisi virus Trojan atau muncul dalam bentuk file siap download dengan nama menarik perhatian, yaitu AIM dan AO password hacker, Microsoft CDK generator. Dua file tersebut berkaitan dengan perangkat serta aplikasi yang digunakan oleh pekerja. Selanjutnya, kesimpulan. Social engineering adalah jenis serangan cyber yang patut diwaspadai. Jenis serangan ini merupakan bentuk kejahatan online yang memanipulasi korbannya. Social engineering dapat dilakukan dan dilangsungkan dalam berbagai bentuk secara online maupun offline. Contohnya melalui download file, email, telepon, hingga chat palsu, baiting, phishing, dan spam. Phishing adalah beberapa contoh serangan social engineering yang patut diwaspadai. Untuk mencegah social engineering attacks, kamu dapat melindungi website atau hosting dengan menggunakan layanan DivaGuard. Layanan DivaGuard sudah mengantongi sertifikat keamanan terbaik internasional ISO 27001. Terima kasih. Sekian video penjelasan tentang materi social engineering dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.